Seorang ibu melihat dan mendengar perilaku tak sopan dan melecehkan menimpa putrinya. Lebih ironis, tindakan dilakukan di sekolah oleh kepala sekolah. Padahal kala itu ia tengah mengadukan tindakan pelecehan yang kerap dilakukan teman dan kakak kelas anaknya. Pedofilia didefinisikan secara klinis sebagai ketertarikan seksual yang kuat dan berulang kepada anak-anak pra-remaja atau yang berusia di bawah 13 tahun. Ketertarikan pada anak-anak ini dapat bermanifestasi dalam berbagai cara, termasuk pikiran atau dorongan, fantasi, gairah seksual, atau perilaku seksual. Dalam bentuk yang paling berat, individu dengan pedofilia hanya tertarik secara seksual pada anak-anak pra-remaja dan tidak tertarik pada orang dewasa. Sedangkan yang lain tertarik pada anak-anak dan orang dewasa dalam berbagai tingkatan. Dampak lebih jauh, sang anak mengalami depresi berat. Dia beberapa kali mencoba bunuh diri. Dia beberapa kali menggunakan senjata, kemudian minum berbagai macam obat, kemudian terjun dari ketinggian mall beberapa kali. Kalau psikologis, anak mengalami trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan, gitu ya, merasa terancam, bahkan gelisah. Ada juga faktor ketidakpercayaan anak terhadap orang dewasa, karena orang dewasa dianggap tidak mampu melindunginya. Bahkan dampak psikologis yang terjadi, dia bisa kehilangan semangat hidup Mbak kita. Atau bahkan terjadi percobaan bunuh diri. Ada juga dampak psikologis yang ini berantai gitu ya, dan terjadi oleh lingkungan sekitarnya, yaitu keinginan untuk membalas dendam Mbak kita. Jadi dia merasa bahwa pada saat kecil dia diperlakukan seperti itu, dan pada saat dia dewasa dia menganggap wajar dia membalas kepada teman lain atau lingkungannya yang lain. Jika tidak mungkin memetakan para pelaku pedofilnya, maka kita bisa melakukan edukasi atau sosialisasi tentang bagaimana cara mencegahnya. Edukasi pada anak-anak dapat berupa sosialisasi tentang betapa pentingnya untuk menjaga diri mereka dan tidak berdiam diri saja saat mereka mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman dari lingkungan sekitar oleh siapapun. Anak-anak harus mengetahui bahwa ada wilayah-wilayah yang ada pada tubuhnya itu yang tidak boleh disentuh oleh sembarangan orang. Bagian vital tubuh ini nggak boleh disentuh oleh siapapun juga, kecuali diri sendiri ataupun oleh orang tua saat membutuhkan bantuan, atau misalnya oleh dokter pada saat memeriksa sedang sakit, tapi harus didampingi juga oleh orang tua.